Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Audi Zulian, Juliansa, Reza Novita, Suci Ramadini, Wulan Anggraini dari kelas 12 MIPA 4. Kami akan melakukan percobaan pengaruh suhu pada perkembangan dan pertumbuhan kecambah kacang hijau. Bab 1 pendahuluan, latar belakang masalah. Pertumbuhan adalah suatu proses pertumbuhan ukuran atau volume serta jumlah sel secara irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk semula. Pertumbuhan tanaman tidak lepas dari faktor eksternal yang berupa suhu. Suhu akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman. Rumusan masalah. Bagaimanakah pengaruh suhu terhadap pertumbuhan kacang hijau? Tujuan penelitian yang pertama mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan kacang hijau. 2. Membandingkan pertumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat yang memiliki suhu berbeda. Manfaat penelitian. Yang pertama, mengetahui pengaruh suhu terhadap pertumbuhan kecambah. Yang kedua, mengetahui suhu yang tepat bagi pertumbuhan kecambah. Bab 2 tinjauan pustaka. Perkecambahan tidak hanya dipakai khusus untuk biji, tetapi juga dipakai untuk bagian tumbuhan lainnya. Secara visual dan morfologis, suatu biji yang berkecambah umumnya ditandai dengan terlihatnya akar atau daun yang menonjol keluar dari biji. Sebenarnya proses perkecambahan adalah proses fisika saat biji melakukan imbibisi atau penyerapan air sampai biji ukurannya bertambah melalui mikrofil dan mengaktifkan enzim-enzim sehingga menghasilkan berbagai reaksi kimia. Kerja enzim-enzim tersebut antara lain mengaktifkan metabolisme biji dengan mensintesis cadangan makanan sebagai persediaan makanan pada saat perkecambahan berlangsung, yang dipakai untuk berkecambah. Tumbuhnya tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain 1. Air, 2. Suhu, 3. Oksigen, 4. Cahaya, 5. Nutrisi, dan 6. Kelembapan. Bab 3. Metodologi penelitian. Metode penelitian. Variabel bebas, suhu. Variabel terkontrol, waktu, tempat, cahaya, banyaknya biji kacang hijau, tekanan air. Variabel terikat, pertumbuhan kacang hijau. Hipotesis. Pada suhu yang lebih rendah atau di ruang makan, tanaman kacang hijau akan lebih cepat pertumbuhannya. Kedua, pada suhu yang lebih tinggi atau di belakang kulkas, pertumbuhan kacang hijau kurang pesat dibandingkan dengan tanaman yang berada di suhu yang lebih rendah. Perencanaan teknik pelaksanaan percobaan. Jenis tumbuhan yang diteliti kacang hijau, jumlah biji 10. Lamanya percobaan minggu, dari tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus 2020. Tempat percobaan di rumah Suci Ramadini. Alat dan bahan: 10 butir kacang hijau, 2 gelas plastik, air, dan kapas. Cara kerja: siapkan alat dan bahan. Rendam kacang hijau dalam gelas aqua bekas yang berisi air selama 65 menit. Basahi kapas dengan air. Letakkan kapas basah pada gelas plastik. Pilih 10 kacang yang memiliki keadaan sama. Letakkan kacang hijau tersebut ke atas kapas 5 butir di setiap gelas plastik. Beri tanda pada setiap gelas plastik agar tidak tertukar. Label 1 dan 2. Letakkan gelas 1 di ruang makan, gelas 2 di belakang kulkas. Siram masing-masing gelas yang berisi kacang hijau itu sekali sehari. Ukur tinggi dan catat perubahan masing-masing kecambah. Kemudian dirata-ratakan perharinya. Tulis hasil pengamatan ke dalam tabel. Bab 4. Hasil dan pengamatan. Berikut ini adalah merupakan tabel hasil pengamatan pada gelas 1 yang berkondisi di suhu ruangan yang rendah. Bisa dilihat dan dari hari pertama sampai dengan hari kelima. Didapatkan rata-rata dalam sentimeter adalah 5,904. Kemudian ini adalah tabel hasil pengamatan pada gelas 2 yang berkondisi dalam suhu ruangan panas atau di belakang kulkas dari hari pertama sampai dengan hari kelima. Rata-rata dalam sentimeter adalah 5,92. Proses imbibisi dapat diamati pada perendaman yang dilakukan selama 65 menit. Yang terlihat pada kacang-kacang hijau lebih mengembung daripada sebelum direndam dalam air. Hari pertama, perubahan pada gelas 1 dan gelas 2 rata-rata 0,42 dan 0,34 cm. Hari kedua mulai terlihat pertumbuhan yang normal antara gelas 1 dan gelas 2.
Hari ketiga, pertumbuhan dan perkembangan kecambah mulai ada perbedaan antara gelas 1 dan gelas 2. Hari keempat, pertambahan dan perkembangan kecambah yang lebih terlihat perbedaannya mulai dari batang, daun, dan lain-lain. Kelima, banyak kecambah yang mengalami perubahan tinggi dengan pesat diikuti dengan pertumbuhan plumula dan radikula yang lebih panjang dari sebelumnya, terutama pada gelas 2. Rata-rata gelas 1 dan gelas 2 ialah 5,904 dan 5,92 cm. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dalam percobaan ini pula bisa disimpulkan, kecambah yang diletakkan di suhu yang lebih panas menyebabkan pertumbuhan kecambah menjadi lebih cepat dibanding jika ditaruh di suhu ruangan. Maka hipotesis yang dinyatakan bahwa kecambah di suhu ruang akan lebih cepat daripada suhu tinggi atau di belakang kulkas tidak sesuai. Hal tersebut dikarenakan hasil percobaan yang membuktikan bahwa kecambah akan lebih mudah tumbuh di suhu belakang kulkas daripada di sekitar ruang makan. Meskipun kecambah lebih cepat tumbuh pada suhu di belakang kulkas, kecambah yang tumbuh pada suhu ruang lebih baik keadaannya. Pada suhu di belakang kulkas, kecambah tidak segar dan daun yang tidak hijau, sedangkan pada suhu ruang kecambah tumbuh lebih segar dan daunnya hijau, begitupun batangnya yang lebih berisi. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.